Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion. Hari ini saya akan meneruskan pembahasan kita tentang karakter daripada buah roh. Roh Kudus yang tinggal dalam kita, manifestasi daripada karya Roh Kudus adalah buah roh. Ada 9 karakter daripada buah roh. Hari ini kita membahas tentang karakter sifat daripada buah roh kebaikan. Haleluya. Minggu lalu kita berbicara tentang kemurahan. Saudara, kebaikan adalah nilai seseorang yang dilakukan dalam perbuatan. Kelihatan nyata perbuatan kita, perbuatan baik atau disebut kebaikan. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Arti daripada kebaikan ini kita sendiri tahu, saudara, bahwa kita dilahirkan ketika kita masih anak-anak, kita diajarkan untuk berbuat baik. Ya, kita diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada teman-teman, kepada tetangga dan sebagainya. Kita dibesarkan secara moral untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang-orang. Kita tidak pernah diajarkan untuk berbuat jahat. Saudara, ketika kita dewasa, kita juga berusaha menjadi orang baik, melakukan kebaikan. Nah, saudara, kita harus bedakan kebaikan menurut dunia dan kebaikan menurut buah roh. Ya, saudara, semuanya kita bisa belajar ada dua hal. Sumber dari kebaikan itu sendiri atau motivasi yang ada di balik perbuatan yang kita sebut kebaikan itu. Saudara sekalian, kebaikan adalah sifat seseorang. Ya, saudara, saya ingin bertanya kepada kita semuanya. Kita selama ini berusaha melakukan kebaikan. Tapi apa motivasi di belakang kebaikan itu? Kita senang sekali orang berbuat baik kepada kita dan kita berusaha berbuat baik kepada orang lain. Tetapi alasan, motivasi di balik perbuatan kebaikan itu yang membedakan kita dari dunia dengan apa yang dikatakan buah roh. Saudara, kalau kita hanya sekedar melakukan kebaikan seturut nilai dunia, moral dunia, itu bukan buah roh, saudara. Itu hanya nilai moral. Saudara, seringkali kita diajarkan, ya, ini secara nilai agama kita diajarkan untuk berbuat baiklah, mengamal, menolong fakir miskin, orang-orang janda, yatim piatu, agar nanti kita menerima pahala di akhirat. Kebaikan berdasarkan agamawi itu bukan kebaikan dari buah roh. Saudara, ya, kita harus melakukan kebaikan seperti itu, tetapi motivasi di belakangnya. Ataupun saudara melakukan kebaikan ketika saudara mengatakan, saya tidak mau dijahati, makanya saya melakukan kebaikan. Ya, ataupun saudara merasa aman, ya, saudara memberikan kebaikan kepada orang supaya saudara tidak diganggu. Ada alasan, ada motivasinya di belakang itu semuanya. Atau hanya hitung-hitungan, saudara. Dunia ini memang ada perhitungan. Ketika saudara melakukan kebaikan kepada seseorang, saudara mengharapkan kebaikan daripada orang itu. Ya, ketika orang itu melakukan kebaikan kepada kita, kita berusaha melakukan kebaikan. Itu adalah nilai moral. Tidak ada yang salah dengan itu. Kalau kita hanya melakukan kebaikan menurut nilai-nilai moral dari dunia, kita sama dengan dunia. Saudara dan saya, kita ciptaan baru, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kebaikan kita harus satu level di atas. Dimulai dengan pengertian. Di dalam Yakobus 1 ayat 17 mengatakan demikian. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, kebaikan kita yang harus kita lakukan, kita harus mengerti kebenaran bahwa Allah Bapa di surga adalah Allah yang baik. Dia melakukan kebaikan bagi kita. Tidak hanya Dia murah hati, Dia kemurahannya melimpah, tetapi dilakukannya dengan berkat, dengan pemberiannya, dengan kesembuhan, dengan pemulihan, dengan pertolongan. Kebaikan Tuhan, segala pemberian Allah adalah pemberian yang baik. Karena Allah melakukan, karena Dia baik dalam kehidupan kita. Saudara, itulah yang harus kita mengerti pertama ketika kita melakukan kebaikan menurut buah roh dalam kehidupan kita.
Karena Allah terlebih dahulu baik dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dalam satu firman Tuhan. Matius 5 ayat 16 mengatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Saudara, Allah berbuat baik kepada kita. Ketika kita berbuat baik, ada karakter kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak lagi memperhitungkan perbuatan kita. Dibalas kebaikan ataupun dibalas kejahatan. Kita tidak memperhitungkan lagi kebaikan kita. Apakah dia musuh saya? Apakah dia teman saya? Apakah dia teman baik saya? Kita melakukannya karena karakter kita sudah dirubahkan. Karena pengertian kita bahwa Allah itu baik pada saya. Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika untuk selalu berbuat baik, seiring dengan kesempurnaan perjalanan iman mereka. Saudara, apakah saudara hari-hari melakukan kebaikan menurut nilai dunia atau karena saudara sudah diubahkan karakternya oleh kuasa Roh Kudus? Saya berdoa mulai hari ini kita melakukan kebaikan dengan nilai yang berbeda, dengan motivasi yang berbeda, dan saudara akan melihat Tuhan memberkati saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan roh yang baru dalam kehidupan saudara. Semakin saudara berbuat baik, semakin kebaikan itu akan timbul. Semakin banyak perbuatan baik saudara, semakin Allah saudara dipermuliakan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik. Segala sesuatu daripada Engkau adalah baik bagi kami, karena Engkau adalah Allah yang baik Tuhan. Saat ini Tuhan, sebagai anak-anak kerajaan surga, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Ubahkan cara pikir kami tentang melakukan kebaikan, sehingga kami sungguh tahu bahwa Engkau Allah yang telah melakukan kebaikan dalam kehidupan kami, dan kami akan melakukan kebaikan bagi semua orang. Kami menyatakan kasih kami dalam action, kebaikan, perbuatan secara nyata, menolong, membantu. Dan kami percaya nama-Mu akan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, jangan pernah segan-segan melakukan kebaikan, karena Allah tidak pernah segan-segan melakukan kebaikan bagi saudara dan saya, anak-anak Allah. Tuhan Yesus berkati.